Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ainul Wahyuni. Adapun rekan kelompok saya ada Iin Anjirwati, Anggun Fitriani, Ajeng Adzana, Wela Biasari, Esther Anggilisin Pamutar, dan Anggita Cahyani. Di video ini kami akan menganalisis kesalahan berbahasa pada presenter berita. Berikut videonya. Pemirsa, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Akibat adanya pandemi COVID-19 memunculkan masalah-masalah baru dalam dunia pendidikan. Sehingga transformasi pendidikan dengan pemanfaatan teknologi digital terus meningkat sebagai upaya kolaboratif dalam memulihkan dan menata kembali pendidikan dari dampak besar pandemi COVID-19. Teknologi digital dalam bidang pendidikan diyakini merupakan salah satu landasan transformasi sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Namun bagi para pendidik, beberapa terkendala dalam penggunaan teknologi, sehingga memerlukan penyesuaian dan pemahaman dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi pastinya tidak bisa menggantikan peran guru sebagai ujung tombak pendidikan. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menciptakan terobosan melalui platform Merdeka Mengajar yang dirancang khusus untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan juga memberikan kesempatan bagi para pendidik untuk berkolaborasi satu sama lain. Selain itu, Maudi juga mengharapkan dengan adanya platform ini dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pendidik dalam memanfaatkan teknologi digital. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Muafiq Aziza bersama rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sidang memeriksa terduga pelanggar yaitu Barada Sadam yang merupakan ajudan Ferdi Sambo. Sidang yang digelar di ruang sidang di Propam Polri menghadirkan 3 orang saksi. Barada Sadam dianggap tidak profesional dalam melaksanakan tugas, namun masuk bagian obstruction of justice maksud kami, dan atau upaya menghalang-halangi penyelidikan. Dan saat ini seperti Anda lihat di belakang saya itu kondisi Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa itu bisa dibilang sudah hampir kering ya. Setelah menonton video kakak tersebut, kami telah menganalisis kesalahan berbahasa. Adapun yang kami temukan yaitu yang pertama, tempo pengucapan yang terkesan terlalu terburu-buru. Untuk perbaikannya, sebaiknya sebagai seorang presenter tidak membawakan berita terlalu terburu-buru, sehingga jika dinamika atau tempo suara itu lebih tepat, tidak cepat ataupun tidak lambat, maka penyampaian isi dari berita tersebut akan lebih mudah dipahami oleh pendengar. Yang kedua yaitu gestur tubuh yang terlalu monoton. Perbaikannya, gestur tubuh yang terlalu monoton harus leluasa seperti gerakan tangan, mata, tubuh untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya aspek estetika pada pembacaannya, yakni kurangnya emosi pada berita yang disampaikan. Sebabnya, penggunaan aspek emosi dalam pembacaan berita dapat membantu meningkatkan aspek estetika dan daya tariknya. Namun, penekanan emosi harus digunakan dengan bijak dan memperhatikan integritas jurnalistik dalam menyajikan informasi yang akurat dan objektif. Yang keempat, presenter terkesan membaca teks, pandangan menoleh ke bawah, dan tatapan mata tidak fokus menghadap ke kamera. Untuk perbaikannya, sebagai seorang presenter, sangat penting untuk memperhatikan kamera dan mempertahankan kontak mata dengan audiens. Yang kelima, mimik wajahnya tidak sesuai dengan konteks berita. Perbaikannya, seseorang presenter, mimik wajahnya harus sesuai dengan konteks berita. Jika tersenyum saat membawa berita serius, membuat audiens merasa tidak nyaman. Yang keenam, pemborosan kata kolaborasi satu sama lain. Perbaikannya yakni kata-kata yang tidak diperlukan sebaiknya dihilangkan dengan cara tinjau kembali teks berita. Cari kata-kata atau frasa yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap informasi yang disampaikan. Jika kata-kata tersebut dapat dihilangkan tanpa mengurangi pemahaman berita, maka sebaiknya dihilangkan saja. Kesalahan berbahasa selanjutnya yaitu kesalahan dalam pemilihan kata. Nah, kesalahan dalam pemilihan kata ini dapat kita lihat ketika presenter berita tersebut mengucapkan kalimat
pelabuhan rakyat Sunda Kelapa itu bisa dibilang sudah hampir kering. Nah, menurut pendapat saya, kata itu dalam kalimat tersebut tidak perlu digunakan karena hal ini dapat menjadikan sebuah pemborosan kata sehingga kalimat menjadi tidak efektif. Jadi, perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan menghilangkan kata itu yang ada di kalimat tersebut. Jadi, perbaikan yang tepat presenter berita dapat mengucapkan kalimat seperti ini. Dan saat ini, seperti yang Anda lihat di belakang saya, kondisi pelabuhan rakyat Sunda Kelapa bisa dibilang sudah hampir kering. Pada penyampaian berita yang telah disajikan sebelumnya, presenter telah menyebutkan kata kondisi yang secara bersamaan, yaitu dari kata dan, dengan, atau. Sebagai presenter, sebaiknya jangan menggunakan kata kondisi yang memiliki makna setara, seperti kondisi dan, dengan, atau tersebut. Kesalahan berbahasa selanjutnya adanya penggunaan kata berulang yaitu di, seperti banjir rob di kawasan di pelabuhan rakyat Sunda Kelapa. Sebaiknya kalimat yang tepat yaitu banjir rob di kawasan pelabuhan rakyat Sunda Kelapa. Sekian video dari kelompok kami, yaitu menganalisis kesalahan berbahasa pada presenter TV. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.